Selamat pagi anak-anak. Pagi ini Kamis 13 Agustus 2020 kita akan masuk ke pelajaran matematika materi yang baru, yaitu bab 2 berbagai bentuk pecahan dengan subbab yang pertama yaitu membandingkan pecahan. Seperti halnya bilangan biasa 1, 2, 3 seterusnya, pecahan juga bisa dibandingkan nilainya. Nah, kata penghubung yang biasa kita pakai untuk membandingkan adalah lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Yuk mari kita ingat kembali simbol yang digunakan untuk membandingkan suatu bilangan. Atau dalam hal ini adalah membandingkan pecahan. Mulai dari lebih besar. Siapa yang ingat simbolnya lebih besar? Seperti ini ya. Bagaimana dengan lebih kecil? Seperti ini bentuknya. Lalu sama dengan, ini yang paling mudah. Kalau anak-anak merasa kesulitan atau mudah lupa menentukan simbol lebih besar dan lebih kecil, perhatikan cara yang termudah. Kalau lebih besar biasanya diberi garis di depannya, ini akan membentuk seperti huruf B, sedangkan lebih kecil kalau diberi garis di depannya akan membentuk seperti huruf K. B untuk besar dan K untuk kecil. Itu yang bisa memudahkan anak-anak untuk menghafal. Ya, kita lanjutkan dengan contoh. Misalnya yang pertama, 3/4 titik-titik 1/4. Ayo, siapa yang masih ingat di mana letak pembilangnya dan di mana letak penyebutnya? Bagian yang atas ini kita sebut sebagai pembilang dan yang bawah penyebut. Betul sekali. Untuk 3/4 dengan 1/4, bagaimana cara membandingkannya? Yang dilihat adalah pembilangnya atau bilangan yang ada di atas. Ibu beri tanda. 3 dengan 1. 3 lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Tentunya 3 itu lebih besar ya anak-anak. Maka kita beri tanda lebih besar. 3/4 lebih besar daripada 1/4. Contoh yang kedua, 5/6 titik-titik 6/6. Kita lihat pembilangnya. 5 dengan 6. 5 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 6? Lebih kecil. Maka tandanya seperti ini. 5/6 lebih kecil daripada 6/6. Contoh yang ketiga, 2/9 titik-titik 5/9. 2 dengan 5. 2 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 5? Jawabannya lebih kecil. Nah, seperti ini ya. Sudah jelas kan? Tentu membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama seperti ini lebih mudah untuk dikerjakan. Lalu bagaimana jika kita
menemukan soal, kita diminta untuk membandingkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Contohnya nih, 3/8 titik-titik 2/4. Penyebutnya berbeda, yang satu 8, yang satunya 4. Oh, ini lebih besar, Bu, karena 8 kan lebih besar daripada 4. Tidak bisa. Karena yang harus dilihat adalah tadi apa? Pembilangnya, dengan syarat bahwa penyebutnya sudah sama. Sebenarnya ada 3 cara untuk membandingkan pecahan. Ini sebentar Ibu tuliskan. Cara yang pertama, cara penyelesaian. Cara yang pertama yaitu dengan bantuan gambar. Seperti jika anak-anak menggambar pecahan. Atau cara yang kedua dengan garis bilangan. Dan cara yang ketiga adalah dengan menyamakan penyebut. Tiga cara ini bisa digunakan untuk membandingkan pecahan, tapi hari ini kita akan fokus ke salah satu cara saja. Cara ini paling efektif digunakan dan akan sangat berguna sampai nanti anak-anak naik ke kelas 6, yaitu cara yang ketiga, dengan menyamakan penyebutnya. Kita pindah ke halaman yang baru ya. Tadi soalnya adalah 3/8 titik-titik 2/4. Yang akan kita lakukan adalah menyamakan penyebut. Ingat penyebut yang ada di bawah ya. 3/8 dan 2/4. Kira-kira 8 dan 4 ini mau kita samakan jadi berapa? Atau hanya salah satu saja yang mau dirubah? Kalau ibu, yang akan ibu lakukan adalah merubah yang 2/4 ini agar penyebut 4-nya berubah. Nah, 4 agar bisa menjadi 8 itu bisa dikalikan dengan 2. Ingat prinsipnya yang kemarin-kemarin, kalau penyebut dikalikan 2 maka pembilang juga harus dikalikan 2 untuk mencari pecahan senilainya. Maka 2 kali 2 sama dengan 4 dan 4 kali 2 sama dengan 8. Apakah penyebutnya sudah sama? Sudah sama, sama-sama 8. Maka bisa kita lanjutkan. 3/8 titik-titik 4/8. Ini kita turunkan ke sini. Ya, sudah sama-sama 8 ya penyebutnya. 3 ini lebih besar atau lebih kecil daripada 4? Jawabannya lebih kecil. Maka jawabannya untuk soal ini
3/8 titik-titik 2/4 adalah lebih kecil. Contoh selanjutnya, misalnya 1/2 titik-titik 2/3. Ya, ini penyebutnya berbeda lagi ya, kita harus samakan dulu. 1/2 2/3. 2 tidak bisa dijadikan 3, apalagi sebaliknya 3 dijadikan 2 juga tidak bisa. Maka dua-duanya harus kita rubah. Mau dikalikan berapa? Kalau mau lebih mudah, ya sudah, ini tinggal saling dikalikan saja. 2 kali 3, maka 1 juga harus kali 3. Sedangkan yang bawah ini 3-nya kalikan 2. Maka 2 juga harus kali 2. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. 3 kali 2, 6. Nah, ini soalnya berubah menjadi 3/6 titik-titik 4/6. Sudah sama penyebutnya, sama-sama 6. Bisa kita kerjakan. 3 dibandingkan dengan 4, ini lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya lebih kecil. Maka 1/2 ini juga lebih kecil dari 2/3. Contoh soal selanjutnya. Misalnya berapa ya? Empat per 5 titik-titik 2/4 misalnya. Nah, ini penyebutnya juga berbeda. Kita harus samakan dulu. 4/5 dan 2/4. Seperti biasa, agar lebih mudah penyebutnya saling dikalikan saja. Karena 4 tidak bisa dirubah menjadi 5, 5 apalagi tidak bisa dirubah menjadi 4. Maka ini kita saling kalikan aja ya. Kalikan 4, yang bawah ini kalikan 5. 4 kali 4, 16. 5 kali 4, 20. 2 kali 5, 10. 4 kali 5, 20. Maka soalnya berubah menjadi 16/20 titik-titik 10/20. Penyebutnya sudah sama, sama-sama 20. Kita lihat angka pembilangnya. 16 jika dibandingkan dengan 10 lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya adalah lebih besar. Maka 4/5 juga lebih besar dari 2/4. Seperti itu anak-anak cara menyamakan penyebutnya. Sudah paham atau kita perlu satu contoh lagi? Contoh terakhir ya, sebelum Ibu tutup pengantar materi hari ini. Contoh yang keempat. Misalnya 2/6 titik-titik 2/5. Nah, hati-hati jangan terkecoh. Ini kan pembilangnya sama, Bu, berarti sama dengan, nggak bisa karena penyebutnya berbeda. Seperti tadi kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 2/6 dengan 2/5. 5 tidak bisa dirubah menjadi 6. 6 juga tidak bisa dirubah menjadi 5. Biar lebih mudah, kita
kita saling kalikan aja. Ini kalikan 5, yang ini kalikan 6. 2 kali 5 10, 6 kali 5 30, 2 kali 6 12, 5 kali 6 30. Maka soalnya bisa dirubah menjadi 10 per 30 titik-titik 12 per 30. Sudah sama-sama penyebutnya 30, kita bandingkan pembilangnya. 10 jika dibandingkan dengan 12 lebih besar atau lebih kecil? Jawabannya adalah lebih kecil, maka 2 per 6 lebih kecil daripada 2 per 5. Ya, seperti itulah cara membandingkan pecahan dengan menyamakan penyebut. Ingat, biar lebih mudah, penyebutnya saling dikalikan saja. Setelah ini nanti Ibu bagikan beberapa soal latihan. Silakan dikerjakan di buku tulis matematika masing-masing ya. Boleh menambahkan caranya, karena kalau mengerjakan matematika dengan menuliskan cara itu biasanya nanti menjadi lebih mudah.